Cek cek satu, tes sound satu dua, tes sound satu dua. C C C1 dicoba. Tes 1 2. C1.
Marilah kita bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 tambah 5. Nyanyikan ayat yang kelima. Dengarkanlah hukum Taurat, yaitu firman Tuhan yang tertulis dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai dengan 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Marilah kita bersama-sama memohon kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah aku melakukan firman-Mu. Amin.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 408 ayat 1 sampai dengan 2. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk mengaku dan memohon keampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kudus dan Maha Tahu, Engkau telah menyatakan kebenaran-Mu kepada kami, namun hidup kami sering tidak sesuai dengan kebenaran-Mu. Kami sering lalai untuk mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Ada kalanya kami kurang menyadari bahwa keberadaan kami hingga saat ini tidak lain hanyalah oleh kasih-Mu saja. Kami menyadari bahwa tidak ada dosa serta kesalahan yang tersembunyi di hadapan-Mu. Oleh sebab itu, kami sujud memohon pengampunan dosa kami. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa kami oleh karena rahmat-Mu. Kiranya Roh Kudus tinggal dan berdiam di dalam diri kami dan selalu menuntun kami agar kami dapat hidup dalam kebenaran dan kekudusan, supaya kami boleh menjadi pewaris kehidupan yang kekal yang telah dijanjikan oleh anak-Mu, Yesus Kristus, kepada setiap orang percaya. Amin. Dengarkanlah dan percayailah firman Allah, janji tentang pengampunan dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, marilah kita
mewujud nyatakan kehidupan baru, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 35 ayat 1 tambah 4. Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi nats bacaan minggu ini, tertulis dalam Kejadian 37 ayat 23 sampai dengan 30. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah mereka suatu khalifah orang Ismail datang dari Gilead dengan unta yang membawa damar, balsam, dan damar ladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi jangan kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannya lah bajunya,
Dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya, katanya, "Anak itu tidak ada lagi, kemanakah aku ini?" Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 440 ayat 1 tambah 2. Marilah kita bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, Kandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426 ayat 1 tambah 3. Harus membawa
Kami sungguh bersyukur ya Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami datang ke rumah Tuhan yang kudus ini, memuji memuliakan Engkau. Dan kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Ajari kami ya Bapa, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan kami hidup di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Firman Tuhan yang sampai kepada kita diambil dari Perjanjian Baru, Matius pasalnya yang ke-27 ayat 1 sampai ayat 10. Matius pasal 27 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Kami akan membacakannya, kita ikuti dalam hati. Matius 27 ayat 1 sampai ayatnya ke-10, demikian firman Tuhan. Yesus diserahkan kepada Pilatus kematian Yudas. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk orang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Shalom. Shalom. Horas. Iya, anggo balos nih horas shalom. Tetapi ketika kami katakan shalom, mari angkat tangan tanpa bersuara gitu ya. Udah setahun lebih, tapi ya mungkin karena COVID ini pikiran kita tidak masalah gitu ya. Shalom bagi kita semua tanpa bersuara. Shalom bagi kita semua. Horas. Iya. Bapak Inang Hasoma nama Poso yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ada istilah yang mengatakan penyesalan itu selalu datang di akhir. Karena memang kalau di awal itu pendaftaran, ya benar. Tetapi menyesal kemudian tiadalah gunanya. Tetapi apakah ketika kita menyesal, penyesalan itu lalu membawa kita ke dalam kehancuran? Sebenarnya tidak, ketika tepat kita di dalam penyesalan tersebut. Mungkin istilah yang tepat bagi Yudas adalah penyesal tiada gunanya. Itulah perkataan yang tepat, istilah yang tepat atas apa yang dialami dan atas apa yang dilakukan oleh Yudas. Jikalau kita dengar pembacaan firman tadi. Bapak Inang Asoman yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Yudas menyerahkan Yesus. Kami tidak katakan menjual, tapi Alkitab katakan juga Yudas menyerahkan Yesus.
Yudas menyerahkan Yesus kepada imam-imam, kepala-kepala tua-tua pada saat itu dengan 30 keping perak. 30 keping perak itu apa yang kami cari dalam sebuah tafsiran. 30 keping perak, satu keping perak itu 3 dinar. Satu keping perak itu 3 dinar, dan di Alkitab dikatakan bahwasanya 1 dinar itu upah pekerja 1 hari. Artinya 30 keping perak berarti ada 90 dinar. Jadi kalau di Batam ini upah pekerja dalam 1 hari mungkin 100.000 kita katakan, atau 130.000 atau 200 bahkan gitu kan. Boleh dikalikan 90 kali 200. Kira-kira seperti itu. Artinya bukan karena banyaknya gitu. Tetapi apa boleh buat? Nasi sudah menjadi bubur. Kita lihat penyesalan apa yang terjadi kepada Yudas. Kita lihat dalam ayat 1, ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Ketika Yudas menyerahkan Yesus kepada kepala-kepala dan imam-imam pada saat itu, Yudas berpikir, Yesus mampu kok, Yesus penuh kuasa kok untuk menyelamatkan dia, menyelamatkan dirinya, pasti enggak lah sampai dihukum. Dia berpikiran seperti itu, maka dia tidak panjang pikir ketika harus menyerahkan Yesus. Tetapi ternyata kita lihat kenyataannya, mereka membelenggu dia, lalu membawa dia dan menyerahkan kepada Pilatus, wali negeri itu. Bahkan mereka merencanakan untuk membunuh Yesus. Tidak hanya sekedar menangkap dan memenjarakan, tetapi ternyata membunuh dan nantinya menyalibkan Yesus. Karena itu memang tujuan dari imam-imam pada saat itu. Bapak ini yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Tetapi penyesalan Yudas terlambat. Penyesalan Yudas terlambat, Yesus sudah mengalami penderitaan bahkan menuju kepada penyaliban. Dan ketika ia datang kepada imam-imam kepala, pada ayat yang ketiga, pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Dia berencana untuk mengembalikan uang tersebut. Dia datang kepada imam-imam kepala tersebut, tetapi apa jawaban mereka? Jawaban mereka adalah, itu urusanmu, bukan urusan kami. Apa urusan dengan kami? Itu urusanmu. Artinya imam-imam kepala itu tidak mau tahu karena apa? Karena tujuan mereka menangkap Yesus sudah tercapai. Hanya itu mau mereka. Mereka tidak peduli atas apa yang terjadi dengan Yudas. Karena tujuan mereka, yang mereka inginkan adalah sudah tercapai. Dan akhirnya tanpa berpikir panjang, Yudas mengambil jalan pintas yang dianggap pantas dalam penyesalannya, yaitu menggantungkan diri. Kita lihat dalam ayat 5. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Akhirnya dia mengambil jalan pintas yang dianggapnya pantas atas apa yang dia lakukan, yaitu menggantungkan dirinya. Bapak Inang Asoma nama poso yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Mengapa Yudas mengambil jalan pintas? Mengapa Yudas mengambil jalan pintas atas penyesalannya dengan menggantungkan dirinya? Karena penyesalannya hanya sebatas duka cita. Karena penyesalannya hanya sebatas duka cita. Kenapa Yesus dihukum? Dalam pikirannya tadi kan dia menyerahkan Yesus, dia berpikir bahwasanya Yesus akan mampu menyelamatkan dirinya. Bahwasanya pikiran manusia yang dibawakan oleh Yudas. Maka ketika Yesus hendak dibunuh, dalam ayat 1 mengambil keputusan untuk membunuh Yesus, para imam-imam dan kepala-kepala saat itu, dia menyesal, dan penyesalannya itu hanyalah penyesalan merasa duka cita yang membawa dia depresi. Yang membawa dia depresi, yang membawa dia mengasihi dirinya sendiri dan tanpa pengharapan. Jadi, ketika kita menyesal di tengah-tengah kehidupan kita atas apa yang kita lakukan, lalu penyesalan kita itu membawa kita mengasihani diri kita, penyesalan kita itu membawa kita depresi, itu bukanlah hal yang baik. Mari kita buka dalam 2 Korintus 7 ayat 10.
2 Korintus 7 ayat 10 Paulus katakan, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Jadi duka cita pertobatan yang dilakukan oleh Yudas hanyalah oleh karena depresi, hanya oleh karena penyesalan dirinya atas apa yang ia lakukan. Tapi dia tidak berubah. Oleh karena itu, penyesalan yang sungguh-sungguh seharusnya menghasilkan pertobatan yang sejati. Penyesalan yang sungguh-sungguh memimpin kita kepada keselamatan di dalam Kristus. Memang nasi sudah menjadi bubur, tetapi bubur itu bisa dijadikan enak dengan menjadikannya bubur ayam. Tidak perlu dibuang. Dan tidak perlu membuat itu menjadi nasi kembali karena itu tidak mungkin. Tetapi ketika nasi sudah menjadi bubur, itu akan menjadi enak ketika dibuat menjadi bubur ayam. Artinya bagaimana ketika penyesalan, ketika kita menyesal oleh karena sesuatu hal kesalahan yang kita lakukan, maka jangan menyesal oleh karena depresi semata, hilang pengharapan. Tetapi ketika kita menyesal, bertobatlah. Dan pertobatan yang sungguh-sungguh menghasilkan pertobatan yang sejati, yang memimpin kita kepada keselamatan di dalam Kristus Yesus. Bukan berarti mencari jalan pintas yang dianggap pantas sama seperti Yudas. Tapi Yudas hanya menyesali diri sendiri, kemudian merubah pikirannya, maka tindakan atas penyesalan tersebut juga menjadi tindakan yang membawa kebinasaan terhadap Yudas. Maka apa yang boleh kita lihat Bapak Inang Asoma Nama Poso dari teks firman Tuhan hari ini? Yang pertama adalah berpikirlah terlebih dahulu baru bertindak. Jangan bertindak baru berpikir, tetapi berpikirlah terlebih dahulu baru melakukan tindakan dalam hidup kita. Artinya apa resiko dari suatu tindakan, apa resiko dari suatu keputusan yang hendak kita capai, yang hendak kita pilih, ketika kita memikirkannya, lalu ketika kita mendapatkan resiko tersebut, maka kita tidak akan depresi. Maka berpikirlah sebelum bertindak. Jangan asal-asal bertindak, lalu ujung-ujungnya menyesal. Yang kedua adalah segera sadar dan menyesal atas tindakan kita yang salah, perilaku yang buruk yang kita lakukan. Artinya ketika kita tahu apa yang kita lakukan itu salah, segeralah sadar. Jangan pura-pura tidak tahu itu salah dan terus melakukannya, sehingga nyaman melakukannya. Maka segeralah sadar dan menyesal atas tindakan perilaku kesalahan yang kita lakukan. Dan ketika kita sudah menyadarinya bahwa kita salah dan berdosa di hadapan Allah, segeralah bertobat dan perbaharui diri kita. Artinya sama seperti yang kami katakan tadi, penyesalan yang sungguh-sungguh bukan hanya penyesalan semata karena merasa diri sendiri, mengasihani diri sendiri sehingga hilang pengharapan. Tapi penyesalan yang sungguh-sungguh adalah berujung kepada pertobatan yang sungguh-sungguh juga. Sehingga mengalami pembaharuan di dalam diri kita. Dan tidak mengulanginya lagi. Kita lihat dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan diri kita dari segala kejahatan. Ketika kita mau mengaku segala dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, dan Ia akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bukan mengambil jalan pintas dengan membunuh diri, atau dengan mengurung diri, atau dengan tidak makan oleh karena menyesali itu. Tidak, itu bukan jalan yang seharusnya kita lakukan. Tapi bagaimana kita ketika sudah tahu apa yang kita lakukan salah, maka segeralah sadar. Yang ketiga adalah datanglah kepada Allah, maka Ia akan menuntun kita di tengah-tengah kehancuran, kekacauan dalam hidup kita. Tidak bisa dipungkiri, Bapak Inang Asoma Nama Poso, terkadang mungkin kita salah mengambil tindakan. Terkadang kita gegabah di dalam mengambil suatu keputusan, sehingga berujung kepada penyesalan di tengah-tengah kehidupan kita. Tapi ketika itu terjadi, datanglah kepada Allah, maka Ia akan menuntun kita
di tengah-tengah kehancuran, kekacauan dalam hidup kita. Ketika kita datang kepadanya, saat kita memiliki masalah, saat kita mengalami kesalahan, maka Allah akan menuntun kita apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat. Sehingga apa Bapak Inang Asoma Nama Poso? Sehingga kita bertindak dengan benar di dalam hikmat yang daripada Tuhan. Tidak bertindak dengan gegabah, tidak bertindak dengan mengikuti diri kita sendiri semata. Tapi kita bertindak di dalam hikmat yang daripada Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan tidak merugikan diri kita. Bapak Inang Hasoma Nama Poso yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sama seperti Yudas, dia datang kepada imam-imam kepala. Dia pikir imam-imam kepala akan mengerti akan keberadaannya. Dia pikir imam-imam kepala akan mengerti dan mau menerima 30 perak itu kembali dan mengembalikan Yesus. Dia pikir seperti itu, tapi ternyata yang dia dapatkan hanyalah, apa urusan kami? Itu urusanmu. Dia mendapatkan jawaban tersebut. Oleh karena itu ketika kita mengalami masalah, datanglah kepada yang tepat. Dunia ini boleh mengacuhkan kita. Dunia ini boleh cuek kepada kita. Dunia ini boleh tidak peduli kepada kita ketika kita dalam keadaan keterpurukan sekalipun. Tetapi Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dalam keadaan seperti apapun kita, ketika kita mau datang kepada Allah, Ia setia dan adil. Ia akan selalu menerima kita. Ketika kita datang dengan pertobatan yang sungguh-sungguh, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Maka ketika kita mengalami suatu pergumulan, ketika kita mengalami suatu kekacauan, penyesalan dalam hidup kita, datanglah kepada yang tepat, yaitu Allah. Ketika kita bercerita kepada manusia, ketika kita bercerita kepada orang terdekat kita sekalipun, bisa saja kita mengalami dicueki. Bisa saja kita tidak mendapatkan jawaban yang tepat sesuai dengan apa yang kita alami. Tapi ketika kita datang kepada Allah, kita akan mendapatkan jawaban yang tepat. Oleh karena itu, datanglah kepada Allah, karena Dia tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Bapak Inang Hasoma Nama Poso yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Yang keempat adalah, jangan menghalalkan semua cara hanya untuk memenuhi keserakahan kita demi uang, demi harta, demi memuaskan diri kita. Jangan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang kita mau di tengah-tengah kehidupan ini. Harta atau uang yang didapatkan dengan merugikan orang lain, itu tidaklah menjadi berkat dan tidak bermanfaat dalam kehidupan kita. Boleh kita lihat apa yang dialami Yudas. 30 keping perak itu menjadi sia-sia begitu saja, dan bahkan dengan parahnya itu kembali dibelikan untuk tempat pekuburan orang asing. Bahkan imam kepala katakan itu tidak, dalam ayat yang ke-6, tidak diperbolehkan memasukkan uang itu ke dalam peti persembahan, sebab itu uang darah. Artinya segala sesuatu yang kita dapatkan dengan menghalalkan semua cara, itu tidaklah menjadi berkat, dan kita tidak dapat menikmati itu dengan baik. Atau bahkan dengan menipu orang hanya untuk mendapatkan uang. Kita menipu orang hanya untuk mendapatkan uang, atau bahkan dengan melakukan korupsi di tengah-tengah kehidupan ini. Hati-hati di tengah-tengah kehidupan kita. Jangan sampai kita jatuh untuk memenuhi keinginan semata, untuk memenuhi keinginan diri kita untuk harta, lalu kita menipu orang, atau bahkan melakukan korupsi, atau bahkan merugikan orang lain untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Bapak Inang Hasoma Nama Poso yang terkasih di dalam Yesus Kristus, seperti tema kita dalam minggu ini, manusia tidak untuk diperjualbelikan. Mungkin di tengah-tengah kita tidak ada yang memperjualbelikan manusia gitu. Jauh-jauhlah itu, human trafficking gitu ya. Memang itu ada di tengah-tengah dunia ini, tapi mungkin di antara kita itu tidak ada secara langsung menjual manusia. Tapi secara tidak langsung sering sekali kita menjual sesama kita melalui menipu dia, melalui jangan memanfaatkan orang lain hanya untuk memenuhi keinginan kita, memanfaatkan orang lain hanya untuk memenuhi keinginan kita, sama dengan menjual dia. Memang tidak langsung gitu. Tidak langsung kita jual dia kepada orang lain, tetapi secara tidak langsung melalui perkataan juga terkadang kita sering menjual sesama kita.
dengan memutarbalikkan suatu fakta. Sama dengan, maka ada istilah fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Bapak ini yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hanya demi keuntungan pribadi, lalu kita menyakiti atau bahkan merugikan orang lain, itu sama dengan memperjualbelikan sesama kita. Dengan keuntungan pribadi, hanya memikirkan untuk keuntungan pribadi kita, lalu kita menyakiti bahkan merugikan orang lain. Hati-hati kita Bapak Inang, jangan sampai orang lain tersakiti hanya untuk memenuhi keinginan kita. Berpikirlah jernih dan arahkanlah diri kita untuk mendengar tuntunan Roh Kudus, sehingga kita tidak gegabah di dalam bertindak dalam hidup kita, tetapi di dalam hikmat Tuhan kita akan bertindak. Sama seperti apa yang kami katakan, nasi yang sudah menjadi bubur tidak mungkin dikembalikan lagi menjadi nasi seperti biasa. Tetapi bukan berarti kita harus membuangnya. Bisa dijadikan lontong atau bisa dijadikan bubur ayam yang lebih bermanfaat. Demikian di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika kita mengalami kesalahan yang luar biasa sekalipun, kita mengalami penyesalan di tengah-tengah kehidupan kita atas masa lalu kita, atas apa yang kita lakukan saat ini pun, jangan mengasihani diri kita sendiri atau jangan mengutuki diri kita sendiri, tetapi datang kepada Allah, memohon ampun kepada Allah dan bertobatlah, sehingga pertobatan itu menghasilkan semakin dekat kita kepada Allah, dan kita mengalami pembaharuan di tengah-tengah kehidupan kita dan tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi. Dan jangan melakukan sesuatu jalan pintas dianggap pantas dalam kehidupan kita. Bapak Ina yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari berpikir jernih, berpikirlah terlebih dahulu baru bertindak. Jangan bertindak baru berpikir, dan tetap meminta tuntunan Roh Kudus kepada kita. Apalagi dalam kondisi saat ini, kondisi COVID-19 di Kota Batam yang semakin naik, mari berpikir jernih. Jangan sepele dengan ini, jangan menganggap ini sesuatu yang mustahil terjadi, tetapi mari bijak. Di tengah-tengah situasi saat ini menjaga diri kita sendiri dan berpikirlah sebelum bertindak. Artinya berpikirlah dulu, menggunakan masker keluar sebelum sesuatu terjadi. Artinya bagaimana kita di tengah-tengah kehidupan kita mau dituntun oleh Roh Kudus di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita untuk boleh di dalam hikmat yang daripada Tuhan, di dalam bertindak. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, buat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau mengajarkan kami untuk boleh tetap setia, untuk boleh tetap mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Terkadang Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kami, mungkin kami mengalami suatu penyesalan. Terkadang Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kami, mungkin kami melakukan suatu kesalahan yang besar. Bapa, dengan segala kerendahan hati kami, ajari kami ya Tuhan, sehingga kami tidak bertindak dengan tidak benar, tetapi kami bertindak dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika kami melakukan kesalahan, kami tahu kepada siapa kami datang, yaitu kepada Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, ketika kami mengaku setiap dosa kami, maka Engkau adalah setia dan adil dan menyucikan diri kami dari setiap kejahatan. Ketika kami benar-benar datang dengan pertobatan yang sungguh-sungguh, ajari kami ya Tuhan untuk tidak merugikan orang lain atau bahkan menipu orang lain, menyakiti orang lain hanya untuk memenuhi keinginan kami semata, atau bahkan merampas hak orang lain yang bukan milik kami hanya untuk kepentingan diri kami sendiri. Ajari kami bagaimana di tengah-tengah kehidupan kami untuk tetap berpikir jernih di dalam tuntunan Roh Kudus, sehingga tindakan kami menjadi tindakan yang benar di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, dengan segala kerendahan hati kami, ajari kami ya Tuhan, terkhusus di dalam menghadapi situasi saat ini. Ajari kami untuk bijak, ajari kami Tuhan untuk menjaga diri kami, ajari kami untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan di dalam kondisi saat ini. Kami percaya ya Tuhan, Engkau tetap melindungi kami dari apapun yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Kami percayakan diri kami hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa,
Ini kami ya Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan. Berikan mereka kesehatan panjang umur. Berkati keluarga tiap keluarga. Berkati anak-anak orang tua kami ya Tuhan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, keluarga tiap keluarga boleh tetap menjadi keluarga yang memuji memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, dalam setiap harapan, dalam setiap keinginan tengah-tengah kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk tetap berpengharapan kepadamu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Kepada yang bertugas mengumpulkan kepersembahan untuk datang ke depan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita.
marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu, membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu, yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu juga. Kiranya Engkau berkenan menerimanya, dan untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Padamu Tuhan dan Allahku kupersembahkan hidupku. Dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ke seluruh dunia, janganlah hendaknya kerajinan-Mu kendor, biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Ya, salam batakan upan. Selamat hari Minggu. Tugas-tugas pemamulak kita tene, sone botoh kita bani new normal sonarion. Dong 3 hal na perlu i pardiatehon, janah i horzaun hita bani acara parmingguan ta. Na parlobe wajib memakai masker, janah dong doi jai luarai ban tim gugus covid gereja tau, cuci tangan, cek suhu, idata gorani baru masuk bagas. Jadi
perlu dipertegas kita dome berhita pan orang 5 hari untuk pendaftaran di sektor mulai hari Senin sampai hari Jumat malam. Jadi demo ayatan hita bani tim gugus nalang dong goran ni bani daftarai lang palamar minggu. Jadi na dong goran ni bani daftarai nalah mar minggu perlu pertegas kita tene. Halani daton holi suatu waktu dibutuhkan boy holi pangindo tim gugus membani pemerintahan. Jadi data yang sudah ada yang akan kita izinkan untuk mar minggu dan wajib pakai masker. Napa dua hon sesuai standar tai umur pedong do itu tuhon. Anak-anak di bawah 12 tahun dan orang tua yang sudah lansia di atas 60 tahun mari bada i rumah mak. Tene. Pakon hita pe na usia produktif sonari antara umur nokoneai angko merasa kurang sehat pe angko boy beribadah di rumah momani lang pale paksaan margareja. AGP bani masa usia produktif antara 10 tolu das kubani 50 sekian tahun tene. Jadi perlu pertegas kita. Tonggo ita mudah-mudahan kopi ton poda salose ilang pala songonon hita memang agak sedikit terbeban hata konon. Alanya maningon mengikuti prosedur. Tapi masonari na yorjaun hita mudah-mudahan kondisi ini normalon boy poda salose boy ita mar minggu sona somal tene lang pala mar jarak-jarak songonon. Tapi menorongon mapindon nami sesuai peraturan ay malobi huti hita bani peraturan pemerintah pakon adome tuan hita gereja ton ase ay mai huti tatene. Terima kasih Bapak Taganupan, selamat hari Minggu, selamat istirahat Bapak Taganupan.